Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aflahal mu'minin alladzina yusalluna khashi'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan di akhir bulan Rabiul Awal kita masih diberi untuk beribadah, diberi untuk berbuat yang terbaik, yaitu berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu disanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini banyak cara orang mencari kebahagiaan. Ada yang gelisah kemudian datang ke kiai, ada yang gelisah datang ke paranormal, ada yang gelisah dengan kemudian membaca buku, ada juga yang gelisah kemudian langsung berwudu dan sholat sunnah. Itu semua adalah yang dicari satu, agar hati tenang dan bahagia. Banyak juga orang yang mencari jalan pintas agar dapat kebahagiaan diperoleh, karena bagi dia kebahagiaan adalah materi. Kita sudah banyak mengalami hal seperti itu, dan faktanya ternyata masih belum bahagia. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang prinsip hidup bahagia, di mana kebahagiaan yang kita raih seringkali semu. Yang kita harapkan ketika menjabat jabatan kita akan bahagia, ternyata yang ada hanya mengeluh, yang ada hanya merasa susah. Ini adalah kebahagiaan semu. Tetapi insya Allah dengan 5 hal yang ada, yang merupakan prinsip hidup bahagia di dalam Islam, ini sifatnya istiqomah dan akan terus berlanjut. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Disebutkan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah ikuti jalan-jalan lain, maka kamu akan bercerai-berai. Dan kemudian Allah memerintahkan agar bertakwa. Satu dari prinsip bahagia adalah bahagia yang dicari, yaitu bahagia di jalan Allah. Dan bahagia yang di jalan Allah artinya mengikuti apa yang diarahkan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam. Aslama yuslimu islaman, maknanya adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Mestinya orang-orang muslim ketika kemudian dia mengikuti prinsip dasar keislamannya, tidak akan mungkin dia akan mengalami gelisah. Dipastikan bahwa mereka yang kemudian beragama Islam tetapi merasa gelisah, maka dia sedang jauh dari keislamannya. Yang kedua, disebutkan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apa yang menyebabkan orang istiqomah merasa bahagia, yaitu adalah zikrullah, mengingat Allah, baik dengan lisannya terlebih dengan hatinya. Lisan terbatas, tapi hati akan bebas kapanpun
bisa menyebut nama Allah. Oleh karena itu maka kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang istiqamah, kebahagiaan yang konstan adalah dengan mengingat Allah dan dengan mengimplementasikan dalam kehidupannya bahwa Allah ada, Allah selalu mengawasi, Allah selalu memberi kebahagiaan dan enggak mungkin Allah membuat orang gelisah. Waman a'rada an dzikri, dan hanya orang-orang yang melenceng, orang-orang yang menyimpang dari mengingat Allah saja, maka kehidupannya akan menjadi sempit. Oleh karena itu kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan dengan cara datang dan hadir ke hadapan Allah, zikir dan mengeluh kesah hanya kepada Allah. Keluh kesah yang disampaikan kepada orang lain tidak menyelesaikan masalah, bahkan terkadang menambah masalah. Oleh karena itu keluh kesah kita karena sebagai manusia biasa yang menghadapi banyak persoalan, muskilat katsirah, persoalan yang banyak, maka sampaikanlah di tengah malam, sampaikan hanya kepada Allah. Karena orang yang sabar adalah orang yang mereka tidak pernah keluh kesah menyampaikannya pada orang lain, tetapi keluh kesahnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu prinsip di mana jika orang ingin bahagia maka bukan kemana-mana untuk meraihnya, tetapi sudah ada dalam diri kita, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebahagiaan bukanlah milik jasmani saja. Kebahagiaan bukan materi sifatnya, tetapi menurut Imam Al-Ghazali bahwa dalam diri kita terbagi dua, yaitu rohani dan jasmani. Oleh karena itu maka ketika kemudian kita ingin berbagi, maka bagilah. Mana wilayah rohani dan mana wilayah jasmani harus diberikan secara seimbang. Kebutuhan gizi yang sifatnya materi dibutuhkan oleh badan kita, dan rohani dengan tadarus Al-Quran, dengan sholat yang hari ini telah kita kerjakan, itu merupakan kebutuhan rohani kita. Orang banyak yang ketika kemudian telat berjamaah, terlewat jamaah menjadi gelisah karena sudah mahabbah dengan jamaahnya. Tapi kemudian tidak sedikit orang ketika kemudian ada jamaah tetap dia nikmat di luar itu. Dan ini mungkin ketika dihadapkan pada persoalan yang sifatnya rohani, dia akan gelisah, melebihi gelisah mereka yang selalu mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hafal dalam surat Al-Qasas ayat 77 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kita selalu datang pada Allah, selalu memenuhi apa yang dituntut, apa yang diminta oleh jiwa kita, yaitu kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Tetapi janganlah lupa bahwa kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang abadi dan diraihnya di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupa kehidupanmu di dunia ini, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah lahan untuk menanam dan buahnya akan dipetik di akhirat nanti. Oleh karena itu keseimbangan antara kebutuhan rohani yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan ada matinya dan hidup selamanya, itu dipenuhi dengan ibadah, dipenuhi dengan hal-hal yang rohaniah. Tidak boleh tidak, karena ketenangan jasmani sangat mendukung ketenangan rohani, dan juga sebaliknya ketenangan rohani di mana pusatnya ada di hati akan menyebabkan kebaikan pada jasmani. Bukankah kita tahu bahwa dalam diri kita ada segumpal darah yang jika baik maka semua akan menjadi baik, tetapi jika kemudian segumpal darah itu
jahat, jelek, maka semua akan rusak. Yang ketiga, kita harus berani menghadapi resiko hidup jika kita ingin bahagia. Karena semua ada pilihan. Berdemo di jalanan resikonya akan berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan gas air mata, berhadapan dengan senjata, berhadapan dengan panas terik matahari. Ini resiko-resiko yang harus ditanggung dan itu harus berani kita hadapi. Sebagaimana dulu ketika Fir'aun membunuh para penyihir yang tanpa diperintah dia tiba-tiba iman kepada Nabi Musa. Apa pilihannya? Mereka memilih tetap untuk beriman kepada Nabi Musa, dan apa yang terjadi? Bukan hanya dibunuh tetapi juga disalibkan. Qalu lan tu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat wallazi fatarana faqdi ma anta qadin. Mereka berkata, kami tidak akan tunduk, kami tidak terpengaruh oleh kamu. Apa yang akan kamu putuskan, maka putuskanlah. Karena kami telah menerima kebaikan-kebaikan dan bukti-bukti yang benar, dan kami telah beriman pada pencipta kami. Laksanakan apa yang kau mau. Maka kemudian terjadilah eksekusi dan mereka akhirnya terbunuh. Ini adalah pilihan dan selalu ada pilihan itu. Yang keempat, kebahagiaan bukan lain, yaitu sebagaimana tadi diungkap, yaitu ketenangan yang ada dalam hati. Ketenangan yang ada dalam hati ini adalah muncul dari keimanan, dan keimanan sendiri berimplikasi pada dua hal. Yang pertama adalah menjauhkan dari perbuatan dosa sebagai penyebab dari kegelisahan manusia. Dan yang kedua, keimanan berimplikasi kepada sebagai sumber utama di mana kebahagiaan itu muncul dari keimanan itu. Orang yang iman nggak mungkin dia akan merasa kurang. Orang yang iman tidak mungkin dia akan merasa gelisah, karena semua Allah telah menjaminnya dan semua Allah akan memberi ketenangan sepenuhnya karena keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, bahwa kebahagiaan manusia yang beriman, manusia yang yakin dengan semuanya adalah Allah, semuanya ditakdirkan oleh Allah, tentunya dengan akal fikir yang sehat, maka kemudian kebahagiaan itu akan berpindah dari dunia menuju akhirat. Wa ammal ladzina su'idu fa bil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Adapun mereka yang berbahagia, maka dia akan lanjutkan kebahagiaan itu di akhirat nanti, yaitu di mana ketika baru saja masuk pada liang lahat, Allah sudah memberikan kehidupan yang bahagia. Di mana di kubur orang mukmin akan berada di tanah yang hijau, di dalam rumput hijau, di lapang yang luas, disebutkan dalam hadis, yaitu sejauh 70 hasta, dan kemudian disinari dengan sinar purnama. Di dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, di mana manusia ketika masuk dalam kubur, mereka akan bertemu dengan kawan-kawannya yang soleh. Dan ketika ada kawan yang tidak selamat, padahal dia sudah dipanggil oleh Allah, maka ketika di kubur, di barzah, tidak akan ditemukannya. Dialog antara kawan dan kawan itu merupakan sisi dari bagaimana gambaran bahagia di alam barzah nanti. Dan tentunya di akhirat akan mendapatkan surga Allah untuk selama-lamanya, yang merupakan kelanjutan kebahagiaan dunia. Artinya orang-orang yang bahagia di akhirat adalah mereka yang bahagia di dunia. Mereka yang selalu gelisah di dunia, di akhirat insya Allah tidak akan pernah meraih bahagia itu. Sebagai penutup, barang siapa yang ingin bahagia di dunia dengan pahala, maka Allah sangat murah. Bukan hanya memberikan kebahagiaan dan pahala itu di dunia, tapi Allah menyiapkannya untuk di akhirat pula.
Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.